Cek. Hai Besti, welcome to SSB Channel. Bareng kami Hillary Margareta Dona dan dugun Margareta. Jangan lupa subscribe dulu ya guys sebelum lanjut ke video selanjutnya. Hai Besti, Oke, balik lagi bareng sama kita berdua di sini di SSB Channel. Oke, hari ini kita bakal ngapain sih? Kali ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Kemunduran anak muda dalam gereja, Benar banget. atau yang sering disebut drop out dari gereja. Kenapa anak muda mundur dari persekutuan atau dari gereja? Oke. Dari observasi yang paling umum ya yang kita temukan itu, alasannya yang pertama tuh gereja tidak ramah terhadap anak muda. Wow. Karena itu tuh banyak project sekarang tuh gereja tuh harus ramah terhadap anak muda. Terus yang kedua, alasan kedua itu anak muda tidak terlalu menyukai topik-topik yang terlalu rohani ya. Sedikit-sedikit bawa nama Tuhan, sedikit-sedikit ya bawa ya pokoknya kalau dalam perbincangan atau dalam percakapan misalnya dengan orang dewasa tuh biasanya tuh kalau mereka sedikit melakukan penyimpangan atau apa ya kayak nggak menjalankan kebiasaan dalam gereja tuh pasti bawa nama Tuhan. Ini kamu kayak gini, menjudge anak-anak muda kayak gitu. Oke, ya memang sih karena kondisi sekarang juga itu mengharuskan supaya kita sebagai orang-orang yang terlibat aktif dalam gereja harus bisa mencari topik-topik yang menarik supaya bisa menarik mereka seperti itu. Nggak salah sebenarnya kita membahas Tuhan itu banyak di gereja atau tentang hal-hal yang teologi gitu. Cuman ada di part-part tertentu di mana kita harus mengkondisikan diri kita sebagai manusia yang bisa menjadi partner atau teman buat mereka seperti itu guys. Yang ketiga adalah Tidak adanya teladan. Ini dia. Ya, kita masih anak muda Kita tuh. masih Ya, kita masih Aku anak-anak muda itu tuh Iya. butuh sosok panutan dalam kehidupan mereka, apalagi dalam pencarian jati diri. So mereka butuh banget role model dalam kehidupan mereka, apalagi dalam gereja. Yang keempat itu ibadahnya monoton. Ya ini udah biasa ya, kita diskusi, kita bahas. Ya gitulah, pokoknya nggak ada sifat-sifat ibadah yang lain kayak misalnya main games atau nongkrong di kafe dan lain sebagainya itu, dan retreat atau butuh rekreasi kayak gitu. Anak-anak muda tuh anak-anak yang ya aktif, nggak bisa disuruh duduk diam dengerin firman Tuhan terus nyanyi terus pulang, nggak bisa gitu. Mungkin pengurus-pengurus yang ada di gereja walaupun di ibadah, kalau ibadah minggu kan sudah memang seperti itu tuh tetapi dalam ibadah pemuda kita harus ada kiat-kiat khusus yang harus kita kerjakan untuk merangkul mereka supaya mereka nggak merasa ternyata dalam ibadah itu aku butuh ke gereja supaya apa, di gereja juga ada bimbingan loh tentang visi hidup aku dan terus aku di gereja juga bisa berteman baik loh dengan orang lain, dalam ibadah juga aku bisa merasakan A, B, dan C dan segala kebutuhannya itu bisa dipenuhi di ibadah itu ya, supaya dia bisa ada rasa gue harus balik nih gitu. Itu guys. Terus yang kelima adalah apa itu, sedang ada dalam fase berpikir kritis tentang segala hal. Nah, mereka butuh alasan yang jelas gitu. Apalagi kalau banyak larangan gitu ya. Banyak larangan dalam gereja, cuma dilarang tapi tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas ya. Nah, itu dia alasan-alasan. Enggak semua situ yang kita paparkan di sini, tapi mungkin masih ada alasan yang lain yang teman-teman bisa share di bawah, apa yang menjadi alasan kamu kalau misalnya kamu ada di yang menonton video ini undur dari gereja. Tapi jangan sampai ada ya guys. Harapan kita semua pemuda yang nonton ya kita adalah anak-anak yang aktif mencari Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ketika berbicara tentang kemunduran dalam gereja nih, ada satu lembaga survei yang namanya apa? Barna Group. Barna Group benar ya. Yang melakukan survei terhadap anak muda yang mengalami kemunduran atau yang kita sebut tadi dari awal ada drop out itu dalam gereja. Nah, lalu hasil dari survei mereka ini, mereka buat satu buku yang berjudul You Lost Me. Wow. Nah, yang diterbitkan tahun 2012. Nah, dari hasil survei ini tuh Barna Group menyimpulkan ada 3 jenis anak muda yang mundur dalam gereja.
Oh, ada 3 jenis guys. Iya. Catat ya guys, catat. Pertama itu nomen. Ah, Nomen atau pengelana. Nah, mereka ini tidak terlibat dalam gereja tapi masih menganggap diri sebagai orang Kristen. Yang kedua itu prodigal atau anak yang hilang. Ini kayak yang kisah di Alkitab tuh ya, anak yang hilang gitu. Nah, mereka ini kehilangan iman mula-mula dan menggambarkan diri mereka bukan lagi orang Kristen. Yang terakhir itu exile atau orang buangan. Nah, mereka ini masih tertanam dalam iman Kristen mereka tetapi merasa terjebak atau tersesat di antara gereja dan iman. Ya, gereja dan iman. Gereja dan iman mereka. Oke. Nah, satu masalah yang paling inti dari 3 jenis ini adalah ketiadaan teladan dari gereja atau komunitas Kristen. Ini komunitas Kristen atau orang-orang yang ada di dalam gereja. Oke. Nah, Itu ya guys, tiga apa ini. tadi? 3 nomen, Oke. prodigal, exile. Oke, kita belajar bersama-sama. Ya. Dan kenapa berat banget? Oke. Agak sedikit berat ya guys pembahasannya, cuman Ya. kita perlu belajar. Kita harus belajar. Nah, kita bakal bahas sedikit lagi supaya kita agak sedikit mengerti apa itu nomen tadi, apa itu prodigal, dan apa itu Exile. yes. Apa nomen itu apa sih Kak gitu? Kok kakak sih? Oke, Kita kan kakak di jelaskan sini. ya, Dek. Kakak di sini. Ya. Nah, nomen itu mereka tidak kehilangan iman kepada Kristus, tetapi kehilangan iman kepada gereja. Oke. Iman kepada Kristus dan iman kepada gereja. Oke, sementara kedua hal ini harus berjalan seimbang ya guys. Iya. Nah, kalau salah satunya nggak berperan di situ, bagaimana dia bisa bertumbuh gitu? Sementara tempat untuk kita bertumbuh sebagai orang Kristen adalah gereja. You're right. Gereja yang menjadi tempat utama. Nah, Aku punya satu cerita nih tentang hal ini, dimana dia menarik dirinya dari gereja gitu. Kenapa? Karena memang ada sesuatu lah yang membuat dia mengganjal dari gerejanya, karena pemimpin dalam gereja tersebut tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi beliau, sehingga bukan dia benci pada orangnya, tapi cuma gerejanya yang dia undur dirinya dari gereja. Dia nggak mau ke gereja gitu. sampai dia mengatakan kalau aku udah nggak percaya sama gereja Kak gitu. Wow. Itu bahaya guys. Gereja sudah kehilangan jati dirinya. Jadi kamu akan benar-benar kehilangan dia jika ya nggak bisa menjalankan peran gereja secara utuh. Iya, Semoga tidak ya guys. Yes. Semangat. Yuk, lanjut. Terus yang kedua, prodigal. Hmm. Nah, mereka ini meninggalkan imannya dan kisah-kisah orang Kristen dan hanya waktu yang akan menjawab apakah mereka akan kembali atau tidak. Oh no. Ya, kita harus harus bergumul bersama. Ini prodigal kayaknya yang kasusnya berat ya. Oke, jenis yang ketiga itu exile. Mereka ini marah kepada gereja melebihi kemarahannya kepada imannya dalam waktu yang lama. Tetapi mereka tidak meninggalkan atau kehilangan imannya, namun mereka mempertanyakan dan menolak sebagian aspek konservatif dari iman di mana mereka bertumbuh di dalamnya dan masih mencari sesuatu yang lebih untuk iman mereka. Oke. Oke. Contohnya aspek konservatif itu apa sih Kak? Ya, larangan-larangan dari orang-orang dewasa. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang ya sebenarnya tuh sifatnya fleksibel banget ya gitu ya. Apalagi kan harus sesuai konteks kalau kita jalankan kebiasaan-kebiasaan dalam gereja. Brilliant. Nah, mayoritas anak muda yang drop out dari gereja ini tidak meninggalkan iman mereka. Hanya cuti dari keterlibatan mereka dalam gereja. Ngerti guys? Oke. Cuti. Nah, kebanyakan mereka itu tidak bergumul dengan iman mereka, tetapi mereka lebih bergumul dengan pengalaman mereka di gereja. Nah, beberapa cara yang efektif untuk merangkul kembali atau memuridkan kembali generasi muda atau kaum mozaik ini adalah dengan beberapa cara yang disampaikan juga oleh Barna Group. Nah, cara-caranya semoga ini efektif juga untuk kalian semua, para pemimpin dan juga orang-orang yang aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Ya. Pertama Pertama guys. itu hubungan. Oke.
membangun hubungan. Karena generasi mozaik itu sangat mudah berhubungan, terutama dengan teman sebaya, ya, dan punya hubungan positif dengan orang tua atau keluarga mereka. Tapi pada saat yang sama, di usia 20 tahunan, nah, seringkali mereka ini memisahkan diri dari orang tua dan orang dewasa. Karena mereka merasa orang dewasa atau orang tua mereka itu tidak mengerti keraguan dan kecemasan mereka. Nah, hal ini adalah tanda dibutuhkannya persahabatan mentoring. Ini tuh sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah gereja. Yes. Nah, orang-orang yang Tuhan panggil untuk coaching, mentoring, dan konseling semoga ditempatkan di satu gereja gitu ya. Pokoknya minimal satu aja lah. Itu tuh sangat butuh ya, karena kita semua ya kami berdua kakak-kakak yang ada di depan kamera ini ini tuh sedang atau selalu ya ditemani oleh coaching dan mentor. Ini salah satu mentor dan ada juga orang dewasa yang Tuhan tempatkan di antara kami untuk mengcoaching kami, karena bukan anak-anak muda yang kuliahnya di sekolah-sekolah umum aja yang butuh coaching atau mentoring dan konseling, tapi kita mahasiswa teologi pun butuh banget malah ya, karena kita tuh terjun langsung ke dalam kehidupan yang gitu berbul gitu kayak di dalam peperangan. So kita semua butuh ya coaching. Betul. Yang kedua itu vokasi ya. Vokasi. Nah, sebuah persimpangan luar biasa antara iman dan panggilan yang seringkali diabaikan. Kaum muda ini memiliki ketertarikan untuk melayani di bidang-bidang mainstream. Ya. Yaitu pertama bidang ilmu pengetahuan, Betul sekali. hukum, media, teknologi, pendidikan, bisnis, marketing, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ya, karena kan anak-anak muda tuh punya variasi masing-masing kayak gitu ya. Usia anak-anak muda memang itulah bagiannya mereka untuk bisa berpikir ke arah mana mereka akan melangkah. Misalnya mau jadi apa sih saya gitu. Karena itu usianya mereka. Jadi di sini mereka butuh seseorang, bukan seseorang aja sih, beberapa orang atau komunitas untuk mengarahkan mereka mau kemana. Nah guys, kebanyakan kita juga temuin nih, ada banyak anak-anak muda yang punya cita-cita itu kayak mau jadi YouTubers ya sekarang, terus sekarang. apalagi tuh mau jadi TikTokers, apalagi programmers, ya influencer ya. Nah, itu sudah itu banyak banget. Tapi kita terkadang menganggap kalau cita-citamu kok kayak gitu kamu kok nggak mau jadi bidan aja gitu, terus atau kamu jadi guru aja, nggak usah A dan B. Nah kadang-kadang hal seperti ini bisa membuat mereka merasa kalau wah ternyata lu nggak sefrekuensi sama gua nih, udah dah tutup aja, di-cut. Dia suka nge-cut loh guys, komunitas-komunitas yang nggak sesuai sama apa yang dia mau. Dan kebanyakan penolakan tentang apa yang menjadi cita-cita mereka itu seringkali kita temukan di dalam gereja. Ya, karena gereja sendiri enggak peduli akan apa yang mereka mau, seperti itu guys. Selalu membatasi mengenai apa itu pekerjaan dan gereja itu selalu ada ada batasan, jurang pemisah kayak gitu. Jurang pemisah. Nah, sehingga seringkali gereja kehilangan orang-orang yang kreatif, yang punya potensi besar untuk membangun gereja dan generasi selanjutnya. Ini sayang banget, sayang sekali. Karena banyak anak-anak muda yang punya potensi yang kuat, tetapi nggak semua gereja ya guys. Kita nggak sedang mendiskreditkan satu gereja, tidak. Cuman ada sudah gereja-gereja yang sudah mulai membangun, terus memberi semangat untuk anak-anak mudanya supaya bisa berkreasi gitu. Mantap aja terus. Yang belum silahkan lakukan. Yang ketiga guys, terus yang ketiga hikmat ya. Kita harus membantu anak muda untuk belajar menghargai hikmat lebih daripada informasi. Oke guys, seperti yang kita tahu zaman sekarang ya, zaman-zamannya generasi milenial, di mana semua hal yang ada di depan mata mereka itu merupakan informasi yang terus mereka serap terus dan serap. Jadi penuh lah informasi, cuman tidak ada
cara mereka untuk mengelola dan informasi. menerapkan pengetahuan Ya. yang mereka dapatkan. Betul sekali. Jadi harus penuh dengan Hikmat menjadi orang yang masuk akal dan hidup dalam kesetiaan di tengah dunia atau budaya yang berubah dengan cepat itu membutuhkan hikmat yang banyak. betul sekali. Banyak dan besar. Ya. Yes. Hikmat itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam pengertian Ibrani kuno, hikmat berkaitan dengan kemampuan spiritual, nah, mental, Iya. dan emosional Emosional. untuk berhubungan dengan benar dengan Allah, sesama, dan budaya kita. Hikmat berakar dalam pengetahuan dan pengagungan Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus. lewat apa yang kita baca. Apa yuk guys? Apa yuk? Alkitab. Betul Nah, sekali. kita bisa baca di dalam Alkitab hikmat-hikmat dari Kristus. Mhm. Nah, inilah kenapa hikmat itu sangat penting dan kita harus miliki di tengah dunia ini. Oke, karena dengan hikmat kita bisa menjadi bijaksana, bukan bijaksini. Ya. Bijaksana. Nah, itu dia guys, beberapa cara untuk memuridkan kembali pemuda-pemuda yang sudah mulai undur dari Maju dong itu. oh iya, maju ya. Undur Dari gereja. Nah, bagaimana guys? Apakah kalian punya ide cemerlang untuk bisa membuat mereka merasa nyaman di gereja? Temukan, Kreatif. jalankan sekarang. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Tadi ada tiga nih, tiga. Iya, Apa tadi? coba ingatkan kembali. Tiga ya. apa? 3 cara efektif. Bukan. Oh, 3. Oh ya gitu. 3 jenis anak muda yang mundur dari gereja. Ya, 3 jenis anak muda yang mundur dari gereja. Yang pertama adalah Kamu yang sebut, jangan aku dong. kamu dong. Oke, no man. Ya, yang Kedua, kedua prodigal. Terus yang Ketiga, ketiga exile. exile. Yes. Nah, terus ada 3 cara untuk memuridkan kembali anak-anak muda. Bagaimana? Yang pertama adalah harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Terus yang kedua yang kedua Vokasi. adalah vokasi. Terus yang ketiga, hikmat. Hikmat. Membutuhkan hikmat. Yes. Oke. Ajar mereka untuk terus menemukan hikmat itu, Dan terus menghargai Hmm, hikmat. ya, menghargai hikmat. Terus yang selanjutnya, beri mereka motivasi untuk apa yang menjadi cita-cita mereka, bangun hubungan yang baik dengan mereka. Itu aja guys dari kami pada hari ini. Semoga membantu, Yes. terus menjadi berkat. Yes. Semoga kita semua sama-sama menemukan jalan keluar untuk kembali memuridkan, merangkul kembali anak-anak muda. Generation of Christ, Betul kembalilah banget. kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Wes, Ya, ya. jalankan kantong persembahan. Oke guys, kita ada rekomendasi buku buat kalian yang bisa jadi bahan bacaan. Judulnya You Lost Me. Ini tadi You tuh yang Lost kita Me. bahas dalam Macam di atas. yang kita bahas di atas. Silakan kalian boleh cari di toko buku rohani terdekat di daerah kalian ya. Di Kalam Hidup, terus BPK Buku Gunung Mulia mungkin ada di sana, bisa dicari ya guys, atau di Atau toko-toko perpustakaan. online yang ada. Bisa dicari. Ini zaman yang sangat mudah untuk mencari hal seperti itu. Yes. Bisa via online. Ya. Oke guys, buat kalian semua yang suka akan video ini, jangan lupa di share, comment, and Subscribe. itu dia. Terima kasih buat dukungan kalian semua. God Tuhan bless berkati. you. Kok beda? Gak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Yes. Bye bye. Terima kasih. Ayang.